Sobat IMC, kalau saya sebut kata hemoroid, pasti mungkin masih agak bingung ya, apaan sih itu hemoroid? Bahasa apa itu gitu kan. Tapi kalau saya nyebut kata wasir, nah pasti deh banyak yang ngerasa hal yang sama. Iya nih saya punya wasir, rasanya gengges banget. Atau mungkin kata lainnya lagi ambeien. Nah sekarang saya mau ngomongin ambeien atau wasir nih sama dokter spesialis dari Rumah Sakit IMC Pekayon yang juga praktek di IMC Cibitung. Dokter Rudi Haryanto Susilo, spesialis bedah. Halo Halo dok. Rini, apa kabar? Sehat dok, sehat. Tapi kalau ditanya apakah punya wasir? Punya dok, saya punya wasir dok. Jadi nanti konsultasi ke saya ya, Oke, lanjut dan ya. percayalah apa yang dikatakan Rudi ya dok ya. Oke dok, kita mau bahas tentang wasir, ambeien atau mungkin kata medisnya tadi hemoroid ya dok ya. Yes. Kalau saya pribadi nih dok, baru punya wasir itu setelah melahirkan. Nah, Oke. apakah memang ini umum terjadi setelah melahirkan atau mungkin ada saat-saat tertentu atau pemicu-pemicu tertentu yang akhirnya bisa menyebabkan wasir dok? Oke, mungkin saya jelaskan dari awal dulu ya, apa itu wasir ya. Hemoroid atau wasir itu adalah pelebaran pembuluh darah vena yang berada di anus. Jadi seluruh tubuh kita ini kan ada pembuluh darah ya, banyak. Kalau di kaki namanya varises yang kita kenal. Kalau pada laki-laki mungkin di buah zakarnya namanya varikokel. Nah kalau di anus namanya hemoroid. Yes. Atau ambeien atau wasir. Nah penyebabnya ini secara umum terbagi jadi dua. Ya, yang pertama itu karena faktor mekanik, yang kedua adalah karena faktor hormonal. Yang faktor mekanik ini biasanya terjadi karena tekanan fisik terus-menerus pada organ anus yang berlangsung lama, sehingga organ penyangga di situ rusak. Contohnya itu konstipasi ya, buang air besar yang Susah sering buang air keras besar ya. Terus biasanya kan karena kurang konsumsi serat tuh ya. Kemudian pola sedentary life, lebih banyak duduk, terutama sekarang di perkotaan ini banyak orang-orang yang bekerja di perkantoran ya, duduk 8 jam ya. Kemudian yang atlet-atlet binaraga, angkat beban yang ekstrim. Atau sekarang kebiasaan yang lagi banyak dilakukan oleh orang-orang kebanyakan ini adalah pagi-pagi masuk WC duduk pegang HP lalu stalking. Jadi lebih lama. Yes, bisa 1 jam, 2 jam me time-nya di WC sekarang ya. Waduh, hati-hati nih sobat IMC ya. Kemudian yang kedua adalah faktor hormonal. Tadi seperti yang Lini bilang, biasanya karena kehamilan. Jadi ada perubahan proses hormon di sana mengakibatkan pembesaran tekanan di daerah anus tersebut, begitu. Oke, jadi penyebabnya tadi ada 2 hal, ada mechanical dan juga ada hormonal gitu ya dok ya. Tapi bisa dicegah ya dok ya sebenarnya ya. Kalau hormonal mungkin agak sulit ya, itu kan terjadi secara alami ya. Tapi kalau mekanik? Ya sangat bisa, sebetulnya penyakit hemoroid ini adalah penyakit yang sangat berhubungan dengan lifestyle, gaya hidup gitu ya. Jadi ada yang menyarankan kita ini harus ya mengubah gaya hidup kalau sudah ada hemoroid ya. Nanti kan akan saya jelaskan nih kalau hemoroid itu ada dari anatomi itu ada 2, ada kalau orang awamnya bilang wasir luar dan wasir dalam gitu ya. Hemoroid eksterna itu terjadinya di luar kulit anus, sedangkan hemoroid interna terjadinya di dalam kulit anus. Dan hemoroid interna sendiri dari tingkat keparahannya secara medis terbagi dari 4 stadium. Stadium 1, 2, dan 3, dan 4. Saya baru tahu nih kalau wasir ada stadium ya dok. Ada level-levelnya ya dok ya. Oke. Dan penanganannya sangat berhubungan dengan stadium tersebut. Kalau masih stadium 1, stadium 2, mungkin kita bisa dengan lifestyle. Lifestyle itu artinya yang pertama ya perbanyak konsumsi serat. Disarankan 25-30 gram serat per harinya. Kemudian usahakan untuk aktif bergerak ya. Jika disarankan untuk kesehatan secara umum, kesehatan pencernaan secara umum adalah bergerak, olahraga yang intensitas rendah sampai sedang. Tapi konsisten. Yes. Itu dalam seminggu 150 menit. Jadi kalau misalnya dibagi misalnya seminggu kita 5 kali latihan, 1 kali latihan 30 menit. Perbanyak konsumsi air putih. Dan yang terakhir, me time-nya diubah, jangan terlalu banyak di toilet gitu ya. Me time-nya bisa berenang, bisa olahraga lah gitu ya dok ya, intinya ya dok ya.
Oke, kalau kita ke spesialisasi dokter sebagai spesialis bedah, berarti kan sudah harus dibedah, sudah harus dioperasi penanganannya ya. Yes. Nah, jadi biasanya tuh di level berapa nih dok harus sampai dilakukan bedah ini? Kita bahas yang hemoroid interna dulu ya. Kalau hemoroid eksterna rata-rata pasien datang sudah dalam kondisi besar dan sakit. Itu biasanya harus langsung dilakukan tindakan. Kalau hemoroid interna, saya jelaskan dulu stadium 1 biasanya nggak bergejala, kalaupun bergejala ringan. Seperti gatal-gatal pada anus atau sewaktu-waktu kadang BAB-nya keluar ada darah menetes. Derajat 2 mulai ada benjolan. Nah kalau BAB keluar cuma masih bisa masuk spontan. Grade 3 itu besar sekali, kadang disertai berdarah, sudah agak sulit tuh dimasukkan. Yang grade 4 sudah sama sekali tidak bisa dimasukkan. Ayo, Sobat IMC grade yang mana? Ya, penanganan operasi untuk hemoroid interna derajat 3 dan 4. Ketika benjolannya sudah keluar ya. Jadi kalau sudah sampai level 3 dan 4 itu sudah harus dioperasi. Biasanya, sebetulnya level 4 sudah terlambat sih. Oh jadi harus 3 sebetulnya ya. Oke. Biasanya tuh yang paling dirasakan atau dikeluhkan saat level 3 sama si pasien ini apa sih dok? Nyeri sekali ya, yang pasti. Terutama apabila ada sumbatan darah, pembekuan darah di sana yang namanya trombus, itu akan nyeri sekali. Kemudian beberapa karena pembengkakan pembuluh darah di situ menjadi tipis, sehingga mudah robek dan berdarah, disertai berdarah menetes. Dan satu lagi saya mau tambahkan, semua derajat hemoroid jika sudah disertai perdarahan hebat harus sudah indikasi dilakukan tindakan. Nah mungkin Sobat MC juga penasaran nih ya, prosedur operasinya itu seperti apa sih dok? Kita nih bakal diapain gitu loh. Metode operasi untuk hemoroid sendiri cukup banyak ya. Seiring dengan kemajuan teknologi kedokteran nih. Cuma yang paling standar adalah tindakan konvensional, artinya kita memotong pembuluh darah yang besar, yang bengkak tersebut. Metodenya ada yang metode konvensional dengan pisau biasa ataupun menggunakan pisau ultrasound. Kita di IMC sudah melakukan. Ada juga metode stapler di mana kita memotong bagian dari rektum. Tujuannya adalah mempertahankan fungsi jaringan penyangga begitu ya. Dan yang terakhir ada metode Halrar dengan metode mengikat pembuluh darah menggunakan ultrasound. Jadi metodenya memang banyak. Ini Sobat IMC pasti yang lagi nonton nih, dokter ngomongnya enteng banget ya. Sementara kita ngebayangin anus kita pakai pisau ya kan, pakai stapler gitu ya dok. Aduh, oke dok, ini kita sekarang punya beberapa pertanyaan dari netizen ya, yang kita coba untuk jawab semaksimal mungkin ya dok ya, dengan waktu yang terbatas ini ya kan. Dok, kalau misalnya kita sudah melakukan operasi wasir ya, apakah kita bisa sembuh total atau ada kemungkinan nanti bisa balik lagi? Penyakit hemoroid ini merupakan satu penyakit yang angka kekambuhannya cukup tinggi. Cukup tinggi? Ya, sekitar 10-15%. Dan penanganan hemoroid ini tidak bisa cuma satu modalitas, multimodal dia. Yang tadi saya bilang harus perubahan gaya hidup, kemudian ditambah dengan obat-obatan hemoroid juga gitu. Kalau yang kedua ini abai, dia akan timbul lagi, kemungkinannya lebih besar. Jadi balik lagi ke Sobat IMC sebenarnya ya, bukan salah dokternya sebenarnya, balik lagi ke gaya hidupnya Sobat IMC. Ketika sudah melakukan operasi ya dijaga gitu ya dok ya. Oke, pertanyaan kedua dok, apakah ada alternatif non operasi dok untuk mengatasi wasir? Jadi apakah semua memang harus dioperasi di level 3 dan 4 atau memang ada bisa disembuhkan dengan cara lain gitu? Kecenderungannya kalau sudah grade 3 agak sulit ya kalau pakai obat-obatan ya. Apalagi kalau pasiennya nggak disiplin gitu. Jadi memang penanganannya indikasi tepatnya adalah ya apabila sudah grade 3 dan grade 4 adalah dengan dilakukan operasi. Kecuali kalau masih grade 1, grade 2 itu kita masih bisa coba dengan obat-obatan dan perubahan gaya hidup. Oke, dan sepertinya karena kalau kita lihat gaya hidup orang-orang zaman sekarang seperti tadi dokter bilang ya dok ya, kayaknya cukup banyak ya dok ya, makin banyak pasien wasir saat ini, benar gak sih dok? Ya, karena saya praktek di daerah perkotaan nih, ya cukup sering ya kasusnya ya. Mungkin karena pola hidup gaya di kota besar ini semuanya harus serba cepat gitu ya.
waktu, time is money gitu. Jadi semua kesehatan diabaikan gitu. Pola makan pun maunya yang instan, yang cepat gitu. Itu kan pengaruh ke pencernaan. Menurut di lapangan nih memang udah lebih banyak saat ini pasien Yes, betul. wasir ini ya. Oke. Jadi ya itulah harus lebih hati-hati ya, apalagi tuh ternyata kalau zaman dulu gini loh Dok, kalau kita kan punya wasir dulu malu ya, nggak ada yang ngaku loh punya wasir, punya ambeien ya kan. Iya. Kalau sekarang karena pasiennya sudah semakin banyak ya udahlah ya gitu kan, orang lain tahu nggak apa-apa. Tapi yang bukan cuman masalah orang lain tahu, tapi juga bagaimana kita mengatasi ya, Yes. atau juga menangani permasalahan kesehatan yang satu ini gitu ya Dok ya. Saya mau tambahkan juga mungkin ya, kalau gradingnya sudah grade 4, apalagi sudah ada komplikasi, operasinya pun akan menyebabkan banyak komplikasi. Pasca operasinya akan nyeri sekali, kemudian ada resiko-resiko lain juga gitu. Jadi sebaiknya jangan tunggu parah dulu ya, segera konsultasi aja dulu gitu. Oke, jangan anggap enteng. Jadi kalau sekarang sudah ada wasir, cek apakah sudah ada di level 3, 4, masih level 1 pun harus waspada, level 2 juga. Tapi kalau sudah di level 3 dan 4 ya memang sudah harus dilakukan operasi. Makanya dilakukan pengecekan sejak dini ya. Dan dilakukan pengecekan ini tentu saja ke ahlinya, ya kan Dok? Yes. Kalau Sobat IMC mau coba cek-cek ya masalah wasirnya ke Dokter Rudi, bisa datang ke IMC Pekayon atau juga IMC Cibitung. Yes. Yang mana aja yang terdekat ya kan, tapi bisa cek jadwalnya itu di aplikasi IMCare Dok ya. Pasti dokter udah download dong ya. Yes. Sobat IMC juga download ya IMCare ya, karena di sana itu kita bisa cek jadwal dokter, hari apa, jam berapa. Terus kalau rajin-rajin lihat IMC Podcast Corner kan udah tahu nih akhirnya, oh saya harus ke dokter ini, saya harus ke dokter ini gitu kan. Terus juga medical history kita juga udah ada lengkap di sana, dan yang paling penting kita bisa bikin appointment tanpa harus telepon, cukup lewat jari aja ya gitu, lebih mempermudah. Oke, Dokter Rudi terima kasih banyak hari ini sama-sama. sudah sharing sama Sobat IMC nih masalah tentang wasir atau ambeien atau hemoroid ya. Jadi sekarang udah nggak udah hafal lah ya sekarang kalau ada istilah kata hemoroid berarti wasir. Wasir kalau udah sampai grade 3 berarti harus dioperasi. Operasinya kemana? Bisa ke Dokter Rudi gitu ya. Oke, kalau gitu Leni Diandra pamit untuk IMC Podcast Corner, sampai jumpa.